Yang kami hormati Direktur Pendidikan Cahaya Rancamaya, Bapak Dr. Ari Rosandi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Cahaya Rancamaya, Bapak Hamzah Dwi Handoko, ST. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Cahaya Rancamaya, Bapak Eko Sugianto, SSI. Dan kepada segenap hadirin yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga kepada Ustadz Maradona Sihobing, LC, yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wa ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya dan juga hidayah-Nya, sehingga pada sore hari ini di bulan yang suci ini kita masih dapat hadir dalam acara yaitu peringatan malam Nuzulul Quran, dan semoga dengan hadirnya kita dapat menambah ilmu dan juga wawasan kita untuk bekal kita kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada kekaribahan kita, junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nanti-nantikan yaumil kiamah. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di akhiri kiamat nanti. Amin. Saya perkenalkan, saya Ricky Willianto. Dan saya Dava Ardansyah. Izinkanlah kami selaku pembawa acara yang akan membawakan acara pada sore yang berbahagia ini. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Mara Irfan Pane. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Mara Irfan Pane. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah semangat kita dalam beribadah dan juga dapat mengamalkannya tentunya. Untuk acara yang selanjutnya, yang itu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Rosandi selaku Direktur Pendidikan Cahaya Rancamaya. Dengan segala hormat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan rahmat, hidayah, maghfirahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun masih dalam suasana pandemi dan juga secara virtual kita berkumpul kembali di bulan yang sangat mulia ini, bulan yang selalu dirindukan, bulan yang selalu kita sambut dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan. Meskipun kita semua berada di dalam kondisi pandemi yang selama 2 kali atau 2 kali Ramadan sejak tahun lalu kita masih berjuang semuanya sekuat tenaga agar tetap berupaya untuk sehat, dan tentunya kita semua hanya berharap kepada Allah agar kita semua diberikan kesehatan. Nikmat iman yang paling utama yang Allah curahkan kepada kita, kemudian nikmat Islam. Dan hari ini merupakan, atau sebetulnya esok hari, merupakan malam yang sangat mulia, malam yang betul-betul Allah menyayangi seluruh makhluknya di jagat raya ini dengan menurunkan kitab suci Al-Quran, atau yang lebih kita sering kenal dan sering kita peringati setiap tahun, malam Nuzulul Quran, yaitu peristiwa pertama kali diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ke-5 kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita semua sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, kelak mendapatkan syafaat dari beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP dan SMA Cairan Camaya Islamic Boarding School, yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf Cairan Camaya Islamic Boarding School, yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, para orang tua, siswa, dan yang kami cintai, kami banggakan, dan insya Allah juga akan dimuliakan oleh Allah, anak-anakku tercinta, siswa-siswa Cahaya Islamic Boarding School. Dalam kesempatan ini, saya selaku atau mewakili sekolah, sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan puasa kepada kita semua, kepada seluruh orang tua siswa, dan juga kepada para siswa. Dan insya Allah kita semua bisa menunaikan ibadah kita sampai dengan selesai. Dan insya Allah juga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana malam ini merupakan malam yang kita tunggu-tunggu. Dan semoga Allah dengan kekuatannya, dengan kemahabesarannya, dengan kemahaagungannya, insya Allah mudah-mudahan kita semua berdoa dan menengadahkan tangan kita. Semoga Allah mengangkat pandemi ini segera berlalu, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali seperti sebelum-sebelumnya. Para orang tua, hadirin semua, dan juga anak-anakku sekalian, makna dari Nuzulul Quran jelas sekali, insya Allah juga nanti akan disampaikan oleh penceramah kita. Saya hanya ingin mengingatkan
bahwa sekali lagi ini merupakan kewajiban kita, ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita untuk memaknai Al-Quran. Memaknai bukan hanya sekedar memahami, memaknai juga berarti mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan apa yang Allah larang. Sebagaimana di dalam Al-Quran sudah dijelaskan begitu banyak ayat tentang hal ini. Al-Quran merupakan petunjuk dari kesesatan. Al-Quran merupakan obat dari segala penyakit. Al-Quran merupakan cahaya untuk menerangi kegelapan. Al-Quran adalah hukum-hukum Allah yang sangat jelas dan tegas bagi kehidupan makhluk di jagat raya ini. Bukan hanya makhluk kita atau bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk di jagat raya ini. Semuanya tunduk kepada Allah, sebagaimana Allah jelaskan, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalam ilahi, oleh karena itu, maka ini merupakan ajaran langsung dari Allah melalui Rasulullah SAW. Oleh karena itu, peringatan Nuzulul Quran yang meskipun diperingati setiap tahun, ya, kita betul-betul harus mencermati, memahami, dan sekali lagi mengamalkan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan di malam Nuzulul Quran kali ini dan juga di bulan suci Ramadan kali ini kita semuanya benar-benar mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana malam Lailatul Qadar kita bisa sambut dan Allah betul-betul mengampuni dosa-dosa kita. Dan tak lupa kita juga berdoa. Tidak ada salahnya berdoa setiap saat betul-betul agar pandemi ini segera berlalu, agar pandemi ini segera berakhir. Insya Allah kita semua bisa berkumpul kembali seperti sebelum masa pandemi berlangsung. Saya sampaikan sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para orang tua siswa dan juga para siswa. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah, dan diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali kelak nanti di masa-masa pada semester berikutnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ari Rosandi yang telah memberikan sepatah dua kata kepatahnya kepada kita semua pada sore yang berbahagia ini. Baik, hadirin, selain daripada acara kita yaitu peringatan malam Nuzulul Quran, Dakwabi, kita ada juga nanti di akhir itu, sebelum akhir nanti ada pengumuman pemenang lomba Semarak Ramadan kemarin. Dan juga nanti ada kuis kepada seluruh peserta. Silakan isilah kuisnya dengan benar karena ada hadiah menarik di dalamnya. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu tentunya, yaitu tausiah dari Ustadz Maradona Sihombing LC. Baik, sepertinya Ustadz Maradona Sihombing LC sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk Ustadz Maradona Sihombing LC kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada MC yang bertugas pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Tahiyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Tentu saja yang pertama kali yang pantas kita haturkan adalah
pujian dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang tiada tara dan juga tiada terhingga. Kemudian selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat nanti kita dapat dipertemukan dengan beliau dan juga bersama minum dari haudun Nabi ataupun telaga Al-Kautsar, yang mana satu teguk saja kita minum maka tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Allahumma amin. Yang kita sama-sama hormati Bapak Dr. Ari Rosandi selaku General Manager di Cahaya Rancamaya. Kemudian yang kita hormati pula Bapak Hamzah sebagai Kepala Sekolah Cahaya Rancamaya dan juga segenap rekan-rekan tenaga pendidik ataupun guru, atau mungkin kalau di Rancamaya semuanya mungkin disebut ustadz ya, karena suasananya sangat islami mungkin di sana ya. Guru-guru Rancamaya yang insya Allah juga memberikan cahaya kepada daerah Rancamaya insya Allah ya. Kemudian begitu juga dengan wali murid dari siswa-siswa Cahaya Rancamaya yang berkenan hadir pada kesempatan sore yang insya Allah penuh berkah ini. Kemudian tentu saja yang kita sayangi adalah siswa-siswa kita, penerus bangsa dan juga penerus agama yang berhadir pada kesempatan kali ini. Tentu saja pada peringatan nuzulul Quran ini ataupun turunnya Al-Quran, Al-Quran merupakan cahaya bagi kehidupan kita. Kemudian diturunkan juga pada bulan yang penuh cahaya, diperingati di sekolah yang bercahaya yaitu Cahaya Rancamaya dengan orang-orang yang semuanya adalah cahaya insya Allah, yaitu semua yang ada ataupun keluarga besar Cahaya Rancamaya insya Allah. Tidak tahu nih yang menyampaikan apakah termasuk orang yang bercahaya atau tidak ya. Mudah-mudahan juga termasuk orang yang bercahaya. Insya Allah di sini nuzulul Quran ataupun turunnya Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia ya. Tentu saja setiap kehidupan kita harus dengan petunjuk-petunjuk tertentu, dan Al-Quran merupakan petunjuk yang paling tepat dalam membimbing kehidupan kita. Mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, banyak dalil terkait dengan itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya. Kemudian untuk nuzulul Quran ini ataupun turunnya Al-Quran, di sini tentu saja ada dua hal yang harus kita pahami bersama. Tentu saja mungkin sebagian di antara kita sudah tahu atau sebagian yang lain mungkin hari ini insya Allah akan tahu. Yang pertama adalah peristiwa turunnya Al-Quran secara menyeluruh ataupun duf'atan wahidah. Peristiwa ini tentu saja terjadi ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah ataupun langit dunia ya, dari Lauhul Mahfuz tadi kemudian ke Baitul Izzah langit dunia, baru nanti kemudian ada penurunan Al-Quran secara munajjaman ataupun berangsur-angsur. Nah, Al-Quran ketika Allah menyampaikan diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia tadi, maka kata yang Allah sampaikan dalam firman-Nya itu kata anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran secara keseluruhan itu pada malam Lailatul Qadar, yaitu ke langit dunia tadi. Maka Allah menggunakan kata anzal, yaitu menurunkan sekaligus. Kemudian ketika Allah menyampaikan dan berbicara tentang bagaimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, maka kata yang digunakan adalah nazal. Karena kata kerja nazal artinya adalah pekerjaan yang terjadi ataupun peristiwa yang terjadi tidak hanya sekali, artinya beberapa kali bahkan berkali-kali. Itulah kenapa kemudian
diksi yang ada dalam Al-Quran, menggunakan nazal ketika berbicara tentang penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan keadaan pada saat itu ya. Kemudian kita bisa melanjutkan, mungkin Pak Operator yang membantu saya pada kali ini untuk slide berikutnya. Baik, kemudian bagaimanakah proses turunnya Al-Quran ya? Ini sebenarnya kita mengulang kaji ya. Mengulang kaji tentang nuzulul Quran ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, diturunkan ke langit dunia setiap tahun pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar seperti yang disampaikan ataupun yang terdapat pada surah Al-Qadar tadi, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap sejak diangkatnya beliau menjadi rasul hingga wafat. Tentu saja kita tahu bahwa yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Kemudian berikutnya ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai awal pembuka diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap-tahap. Nah, seperti itu. Kemudian yang pendapat yang kedua sepertinya di sini kok terlihat terpotong ya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Pak Operator. Kemudian mengapa Al-Quran diturunkan? Tentu saja bukan tanpa alasan kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan sebagai risalah kepada umat beliau, kepada kita umat Islam. Jadi di sini disebutkan seperti contoh adalah produk ya yang disertai dengan guidebook, atau mungkin saya mengambil lingkungan yang paling dekat dengan kita, sebuah sekolah, anggap saja Rancamaya. Sekolah Rancamaya, tentu saja kita yakin pasti mempunyai buku peraturan, sehingga setiap siswa maupun guru mempunyai langkah-langkah yang harus dilalui. Misalkan saja untuk siswa misalnya hari Senin seragamnya adalah warna ini, Selasa dan Rabu misalnya seragamnya warna biru. Kemudian Kamis dan Rabu dan Kamis misalnya anggaplah seragamnya warna merah dan seterusnya. Kemudian ketika ke sekolah harus sudah sampai di sekolah jam 7.00 misalnya. Kemudian bagi yang di asrama, tinggal di asrama, jam 11 malam sudah semua harus tidur misalnya, atau jam 10 malam. Semua itu merupakan adalah panduan-panduan yang harus dilalui agar kemudian ketika kita melalui pendidikan di Rancamaya yang penuh bercahaya ini, ya insya Allah kemudian teratur, disiplin, kemudian menjadi generasi yang terbentuk dengan sedemikian rupa. Itu adalah sebagai analogi. Begitupun Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pedoman hidup untuk kita, sebagai buku petunjuk untuk kita, baik untuk manusia secara umum, terutama atau terlebih-lebih bagi kita sebagai kaum mukmin, kaum muttaqin ataupun kaum muslim. Dengan harapan petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu ketika kita bisa mengaplikasikan dalam setiap lini kehidupan kita, maka hidup kita penuh berkah dan juga disiplin. Disiplin dengan tuntunan Al-Quran. Kemudian next. Ini ada sebuah video, namun mungkin Pak Operator, ini kalau diputar apakah waktunya sempat? Kalau mungkin tidak sempat, kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Baik, kalau begitu mungkin kita saksikan sejenak. Oke, baik. Ternyata tidak jadi, tidak masalah ya. Mudah-mudahan itu bukan prank dari panitia buat kita ya. Kita nikmati saja insya Allah. Baik, kemudian apalagi sekarang masih sudah nuansa mungkin menjelang berbuka, jadi kadang-kadang memang kita harus sesuaikan dengan keadaan kita ya. Kemudian hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu turunnya kepada Nabi Muhammad sesuai tadi dengan keadaan yang ada pada saat itu. Apa hikmahnya? Kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran itu juga kepada Nabi Muhammad langsung 30 juz? Kenapa tidak demikian? Nah, ini ada beberapa hikmah. Yang pertama, menguatkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad juga tentu saja sering rindu kepada Allah dengan keadaan-keadaan dan juga tantangan serta rintangan yang beliau hadapi. Tentu saja Nabi Muhammad juga rindu dengan keadaan-keadaan tertentu. Dan turunnya Al-Quran merupakan juga pelipur lara Nabi Muhammad
dengan sebagai penawar rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneguhkan hati beliau ketika terjadi keguncangan. Artinya ketika setiap ada keguncangan selalu ada solusi yang diberikan oleh Allah melalui firman yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat dengan perantara malaikat Jibril maksud saya. Kemudian kesesuaian dengan peristiwa dan penahapan dalam penetapan hukum. Misalnya tahapan dalam pelarangan khamar ya. Jadi ketika Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, itu juga merupakan bukti mukjizat ya. Jadi sesuai dengan peristiwa dan menjadi bantahan terhadap kaum kafir Quraisy ataupun kaum yang membantah Nabi Muhammad bahwa Al-Quran itu buatan Nabi. Nah, jadi ketika disesuaikan dengan peristiwa yang ada, maka bantahan itu sebenarnya menjadi lemah. Tetapi karena memang kaum kafir, tujuan mereka selalu ingin membantah Nabi, jadi selalu juga tetap mencari alasan sampai mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang penyihir, seorang penyair, seorang dukun, seorang penipu, dan seterusnya ya. Kemudian tadi dalam penetapan hukum juga seperti itu. Jadi misalkan pelarangan minuman keras atau khamar, Allah memberikan beberapa tahap. Nah, jadi kalau kemudian Al-Quran tentang ayat-ayat berkaitan dengan pelarangan khamar langsung turun sekaligus sementara kejadiannya belum, maka tentu saja orang kafir akan mengklaim Nabi Muhammad sebagai seorang dukun yang mana menerka-nerka kejadian sebelum terjadi ataupun seperti seorang peramal gitu dan seterusnya. Jadi itu merupakan hikmah. Kemudian memuliakan Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan sifat lemah lembut Allah kepada beliau ya. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat juga merupakan hal yang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Terbukti misalnya ketika peristiwa As-Sab'ul Mu'allaqat di Ka'bah ya, syair-syair yang kemudian dipilih 7 terbaik yang digantungkan selalu di Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Ketika Al-Quran kemudian dibacakan, maka mereka semuanya para penyair hebat itu menyatakan kelemahan mereka dan menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dibawa oleh beliau. Kemudian berikutnya adalah tantangan dan mukjizat seperti tadi yang sudah kita kaitkan dengan poin-poin sebelumnya. Berikutnya mempermudah hafalan dan memahami. Tentu saja Al-Quran itu karena Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, bukan seorang yang mahir dalam menulis ya, dalam tanda kutip, tetapi bukan sebagai kekurangan bagi Nabi, justru sebagai mukjizat. Maka Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur sehingga Nabi Muhammad SAW mudah untuk menghafal dan juga tentu saja memahami. Begitupun kepada orang yang didakwahi oleh Nabi Muhammad, yang ditabligh oleh Nabi Muhammad, para umatnya. Tentu saja jika Al-Quran itu langsung 30 juz dan langsung disampaikan langsung 30 juz kepada umat beliau, tentu saja umatnya juga akan pusing ya. 30 juz langsung disampaikan ini hukumnya ini dan ayat-ayat semua disampaikan kepada umat. Tentu saja itu juga membuat pusing. Akan sulit diingat dan juga menjadi buyar. Kemudian kita umat-umat tersebut akan sulit untuk memahami. Tapi dengan setiap peristiwa per peristiwa ayat turun kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kaumnya, kepada umatnya, maka mereka pun lebih mudah untuk memahami dan juga lebih mudah untuk mengingat ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa yang ada dan juga sesuai dengan hukum yang disampaikan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah merupakan bukti yang pasti bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dengan diturunkannya berangsur-angsur ke dunia ya, ke Nabi Muhammad SAW merupakan bukti bahwa yang menurunkan maha bijaksana dan maha terpuji. Allah sudah mengetahui segala macam yang terjadi dan juga Allah mengetahui apa kebutuhan dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran hadir sebagai jawaban bagi setiap kebutuhan umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa sekali Al-Quran sebagai pedoman untuk umat Nabi Muhammad. Kemudian secara umum apa saja sebenarnya isi kandungan Al-Quran yang menjadi pegangan hidup kita dan menjadi petunjuk dalam hidup kita. Pertama adalah akidah ataupun berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan. Tentu saja kita banyak sekali menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran yang mana menyuruh untuk beriman kepada Allah, hanya mengesahkan Allah,
percaya hanya kepada Allah, hanya menuhankan Allah, baik itu pada zaman dulu, peristiwa-peristiwa di zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad, maupun ayat-ayat yang turun berkaitan dengan umat Nabi Muhammad di saat itu gitu ya. Jadi berupa akidah ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang layak kita pertuhankan gitu. Kemudian Al-Qur'an juga mengandung ibadah dan muamalah ataupun hubungan sosial antara kita sesama umat muslim dan juga sesama manusia ya. Di situ tentu saja banyak sekali ibadah-ibadah yang disampaikan tentang perintah sholat, tentang menunaikan zakat, tentang bersedekah dan segala macam, dan juga tentang interaksi kita dengan manusia, baik hubungan ekonomi dan segala macam. Misalkan kalau berhutang, adabnya seperti apa, itu dijawab oleh Al-Quran dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah akhlak ataupun perilaku, juga merupakan kandungan dalam Al-Quran. Ketika misalkan disampaikan dalam Al-Quran bagaimana seharusnya seseorang itu berjalan, misalkan wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di bumi dengan mengangkat wajah ataupun mengangkat wajah kita ke atas dengan arti sombong gitu dan segala macam, semuanya telah diatur dan juga telah tertera dalam Al-Quran sebagai pedoman kita. Kemudian Al-Quran juga merupakan sumber hukum dalam kehidupan kita ya. Ketentuan dan kaidah dasar untuk kesejahteraan manusia. Hukum yang ada dalam Al-Quran tentu saja merupakan kesejahteraan bagi umat manusia. Terutama kita sebagai orang yang mengakui dan juga mengimani Al-Quran serta hukum-hukum dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Salah satu contoh saja misalkan kenapa di dalam Al-Quran misalkan ada perintah kisos bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Ternyata apa? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam kisos itu terdapat kehidupan bagi manusia ya. Kalau tidak ada kisos maka orang yang membunuh dengan semena-mena maka dia akan terus membunuh orang lain gitu kan. Tapi ketika misalkan dia dapat hukuman di kisos maka perbuatan buruknya itu terhenti. Dengan dia harus dikorbankan di kisos maka kehidupan orang lain menjadi terselamatkan ya. Jadi artinya dengan satu orang ini yang berbuat jahat ini yang membunuh orang ini, kemudian ketika dia dihukum dengan hukuman mati, maka nyawa orang yang lain yang lebih banyak lagi dapat ditolong dan diselamatkan. Itu misalkan salah satu contoh menjadikan kesejahteraan hidup bagi manusia untuk menjalankan hukum yang ada dalam Al-Quran ataupun kandungan Al-Quran. Tetapi ini tentu saja dapat diaplikasikan dalam negara-negara yang memang mereka menerapkan dengan hukum Islam ya. Kemudian berikutnya adalah dalam Al-Quran tentu saja juga banyak terdapat sejarah umat-umat terdahulu ya. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW sebagai pembelajaran atau ibrah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW sepanjang masa gitu. Bagaimana Al-Quran misalkan berbicara tentang Fir'aun, misalkan dengan segala kedurhakaannya kepada Allah, kemudian menjadi ibrah ataupun sebagai pembelajaran bagi hidup kita bahwa jika seseorang melakukan seperti yang dilakukan Fir'aun, maka dia akan mendapatkan konsekuensi mungkin seperti Fir'aun atau mungkin bahkan bisa lebih parah seperti itu kan. Begitu juga dengan kisah-kisah yang lain gitu kan. Dan kisah-kisah di dalam Al-Quran tentu saja bukan hanya tentang orang-orang yang durhaka ataupun membantah kepada Allah, tapi banyak juga kisah-kisah orang yang begitu bijaksana, kisah-kisah misalkan pembelajaran yang sangat luar biasa. Misalkan saja bagaimana Luqmanul Hakim mendidik putranya dengan mengatakan jangan mensekutukan Allah, dirikanlah sholat dan segala macam, berbuat baiklah kepada orang tuamu dan seterusnya. Itu juga merupakan pembelajaran yang sangat berharga yang dapat kita ambil dari kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran segala aspek kehidupan itu dapat kita temukan. Segala informasi dapat kita temukan meskipun di beberapa
bidang atau di beberapa informasi kita menemukannya dalam Al-Quran mungkin secara umum ya, atau bersifat umum. Tapi semuanya telah ada dalam Al-Quran, informasi terkait dengan alam dan juga tentang Allah Subhanahu wa taala dan informasi yang lainnya. Jadi misalkan kita ketika berbicara sains juga di Al-Quran juga dapat kita temukan dalil-dalil yang sudah berbicara tentang sains. Misalkan saja bagaimana burung misalkan membawa biji kemudian dia menjatuhkan kepada pohon yang lain sehingga terjadilah bunga dan segala macam, dan juga ilmu sains yang lain tentu saja sudah ada di dalam Al-Quran. Bagaimana misalkan pengelolaan besi di zaman Daud ketika Allah mengatakan wa alanna lahul hadid, dan kami melunakkan besi untuk Daud, sehingga dari besi yang beliau ambil dari tanah, kemudian zaman Nabi Daud, kemudian beliau menjadikannya sebagai baju perang dan segala macam, dan dari zaman Nabi Daud lah kemudian permulaan besi diolah menjadi berbagai macam ya, menjadi baju perang, dan juga menjadi bahan lainnya. Sehingga sekarang juga kita mengetahui bahwa bangunan-bangunan kita juga banyak yang terbuat dari besi kan. Misalkan saja kita membuat fondasi, kemudian tentu saja ada besinya juga dan segala macamnya ya, bahan-bahan bangunan lainnya gitu. Jadi itu dimulai dari zaman Nabi Daud. Itu adalah merupakan ilmu pengetahuan yang luar biasa sekali sehingga sampai kepada kita dan dapat kita kembangkan ya. Kemudian Al-Quran itu merupakan kitab keselamatan umat manusia. Jika kita ingin selamat maka kita harus mengikuti Al-Quran ya. Pada momentum nuzulul Quran ini kita berharap kita tidak hanya mengetahui tentang sejarah turunnya Al-Quran, tapi lebih daripada itu khususnya bagi saya pribadi yang saat ini mungkin berbicara di sini, secara umum kita semua yang hadir di sini, agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita dengan berusaha untuk menjalankan segala yang ada dalam Al-Quran ya, dalam kandungannya. Dengan diturunkannya Al-Quran, kita juga harus bersyukur karena kita diberikan pegangan hidup yang luar biasa. Terlebih-lebih dengan nikmat berupa Islam yang dimasukkannya kita ke dalam Ramadan tahun ini ya. Dalam Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Maka kita harus maksimalkan apa yang bisa kita lakukan di Ramadan ini, terutama berinteraksi dengan Al-Quran ya, baik itu dengan kajian tafsirnya, membaca Al-Quran. Tentu saja kita juga tahu bersama semua nilai-nilai dalam Al-Quran, baik kita ketika membaca ayat-ayatnya, mengkajinya dan segala macamnya, pahalanya menjadi berlipat-lipat ganda. Ini merupakan kesempatan emas untuk kita semua. Baik, kemudian Al-Quran sebagai petunjuk hidup ini bagi siapa? Al-Quran itu petunjuk untuk siapa saja? Yang pertama, untuk umat manusia secara keseluruhan atau secara umum ya. Kenapa? Dalam Al-Quran itu semua telah dijelaskan. Untuk ekonomi seperti ini, untuk bersosial seperti ini merupakan petunjuk untuk manusia sebenarnya. Namun tentu saja ada manusia yang menerima, ada yang tidak ya, seperti itu. Nah, kemudian merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa atau hudan lil muttaqin. Tadi ada hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu saja Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar mengetahui bahwa itu adalah kitab suci, tapi kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran, kemudian hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran benar-benar diterapkan dalam kehidupan, sehingga benar-benar bagi orang-orang bertakwa, Al-Quran itu menjadi petunjuk hidup dari setiap, mulai dari dia bangun dari tidur sampai dia tidur lagi dan sampai bangun lagi. Kemudian yang ketiga tadi mungkin ya betul, sabar sedikit ya Pak Operator. Yang terakhir adalah hudal lil mukminin ya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman ya. Tentu saja ini penjelasannya mirip dengan orang yang bertakwa tadi. Saya rasa mungkin karena waktu kita memang pada kali ini sangat singkat, jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran memang benar-benar sebagai petunjuk bagi kita. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita bukan
sebanyak apa kita pelajari Al-Quran, atau sebanyak apa kita mengetahui ilmu tentang Al-Quran, tetapi sebanyak apa kita mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Yang lebih afdal lagi, kita sudah banyak mengkaji Al-Quran, kita sudah banyak mengetahui tentang ilmu Al-Quran, tetapi sebanyak itu pula dapat kita amalkan, itu adalah yang paling utama. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan belajar bersama pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada MC kita dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Maradina Sihombing yang telah memberikan kepada kami beberapa ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ilmu tadi bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga ke depannya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman dan juga hadirin sekalian. Sekarang acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang lomba Semarak Ramadan. Nah, di sini ada beberapa kategori yang akan kita sebutkan siapa saja pemenangnya. Baik, pemenang lomba Semarak Ramadan, siapakah ini yang akan kita tunggu-tunggu Dabawi? Oke, yang pertama untuk kategori lomba kaligrafi. Kategori lomba kaligrafi dimenangkan oleh juara 2 di terbaik 2. Terbaik 2 adalah Fahri kelas 7B. Selamat kepada Ananda Fahri atas pencapaiannya. Untuk pemenang kategori lomba kaligrafi terbaik pertama jatuh kepada Ananda Muhammad Adian Davi dari kelas 10 MIPA 1. Selamat kepada Ananda Muhammad Adian Davi. Ditingkatkan lagi prestasinya. Baik, kepada teman-teman yang lain, jangan berkecil hati. Masih ada nanti kesempatan yang lain insyaallah. Baik, selanjutnya itu kategori lomba intisari kultum Ramadan. Siapakah pemenangnya? Dimenangkan oleh Ananda Binar Robbani dari kelas 10 MIPA 1. Selamat kepada Ananda Binar Robbani. Selanjutnya kategori lomba nasyid. Diraih oleh Raden Aufa Zahid dari kelas 10 MIPA 1. Masya Allah ya, kelas 10 MIPA 1 mendominasi lomba ini. Borong ya. Selamat kepada para pemenang yang tadi. Insya Allah hadiahnya menarik. Selanjutnya kategori lomba kegiatan Ramadan bersama keluarga. Nah, siapakah ini Pak Dava? Silakan. Selanjutnya yaitu ada Berlian dari kelas 10 MIPA 1. Kelas 10 MIPA 1 lagi. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Pak Dava, sekarang ada sedikit dari cuplikan dari vlog ya? Iya, sepertinya dari kegiatan selama Ramadan ini bersama keluarga tentunya. Mari sama-sama kita saksikan cuplikan vlog dari Ananda Berlian.
Kreatif sekali. Jadi untuk teman-teman yang lain yang belum menang untuk pada saat lomba sekarang ini, lomba saat ini, jadi jangan berkecil hati. Nanti insya Allah teman-teman yang ada lain, lomba-lomba ada lainnya. lomba lain dan juga lebih kreatif lagi. Semoga biar bisa menang lagi ya intinya. Harus lebih baik dari yang tadi. Baik, terima kasih kepada panitia kami ucapkan dan juga selamat kepada para pemenang. Dan sekarang saatnya kita Para lanjutkan. pemenang akan dihubungi oleh Oh, iya, panitia. betul. Ya, betul. Untuk hadiah mendatang, para pemenang tadi akan dihubungi oleh panitia ya. Harap menanti dan bersabar hadiahnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Lanjut, Kita juga mau bagi-bagi hadiah lagi. Pak. hadiah lagi nih. Ya. Masya Allah, banyak sekali hadiah dalam acara kita ya. Baik teman-teman, sekarang kita ada kuis dan kuis dari Kahoot. Silakan teman-teman buka di HP kalian atau di laptop kalian. Sebentar lagi akan kita bagikan link dari kode dari Kahoot tersebut. Kodenya 6795547. Baik, 6795547. Semangat kepada para peserta. Hadiahnya tidak memain. Hadiah ini sangat menarik untuk kalian semua. Silakan, kita masih menunggu yang belum join. Silakan kita tunggu, kita tunggu dengan waktu berapa? 3 menit atau 4 menit? 3 menit. 3 menit saja. 3 menit. Baik, 3 menit. Hitung-hitung kita sambil Ngabuburit. Ya, betul. Menunggu buka puasa Tadi ya. kita tausiah ya kan? Iya. Tausiah, tapi sebenarnya setiap hari kita ada tausiah juga. Ada juga Ada tausiah di channel kesayangan kita tentunya. YouTube Cahaya Lencamaya dan YouTube juga Cahaya. Instagramnya. Baik. Dan tadi ada tambahan sedikit dari Ustadz Marodonasi Hobing. Kita lanjut ke kuis, Pak Dafa. Ayo, teman-teman yang belum join, baru 16 orang yang join. Kami ulangi lagi dengan kodenya 6795547. Waktu berjalan teman-teman, silakan kalian join. Ada beberapa soal yang menantang untuk kalian jawab pada kesempatan kali ini. Waktu berjalan. Masih 21. Masih sedikit sekali. Silakan teman-teman 2 menit berlalu. yang belum join, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah takut salah. Ya, betul. Karena di sini kita belajar dan pastinya dapat hadiah nanti ya. Dapat hadiah berapa? 6795547. Itulah kodenya ya. Peserta masih 24 orang. Ayo. Kepada para hadirin, bertambah lagi pesertanya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi akan kita mulai. Silakan teman-teman join dengan nama asli tentunya ya. Apabila nanti teman-teman bisa menang, panitia dapat menghubungi dengan nama tersebut. Jangan lupa membaca doa sebelum mengerjakan soalnya. Kalau boleh tahu Pak, kalau boleh tahu soalnya ini tentang apa? Soalnya sih tentang astronot. Oh aduh, berarti sains ya? Sains sih. Bukan acara kita yang Nuzul Quran ya? Iya, Nuzul Quran. Oh, maaf, sepertinya soalnya Nuzul Quran ya, bukan astronot. Berkaitan dengan Al-Quran pasti. Al-Quran ya. Dan juga bulan Ramadan. Silakan. Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kuis Nuzul Quran dimulai. Siap-siap semuanya. Silakan dikerjakan dengan hati-hati, dibaca dengan teliti. Soal pertama. Mengapa bulan Ramadan menempati kedudukan istimewa di hati umat Islam? Merah karena di bulan ini segala pahala dilipat gandakan. Kuning karena Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Biru agar kita menjadi orang yang bertakwa. Wah, hijau. Sebab di dalamnya kita berpuasa. Yang betul adalah kuning karena Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Baik. Lanjut ke soal berikutnya. Mikail Rais mengungguli pada soal yang pertama.
Lanjut soal kedua. Semangat untuk anak-anak lainnya. Baik, betul atau salah? Di usia 41 tahun, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di bulan Ramadan yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul atau salah? Betul biru, merah salah. Betul biru, merah salah. Pertanyaannya sebenarnya gampang-gampang pada Pak. Gampang susah. Harusnya lebih cepat, lebih bagus nih. Ya. Baik, kita lanjut next untuk soal selanjutnya. Ada pergeseran. Ahmad Dimas mengungguli. Next, apakah hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Merah, menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Kuning, mempermudah hafalan dan pemahaman. Biru, semua jawaban benar. Hijau, menguatkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Silakan. Manakah jawabannya? Dijawab dengan hati-hati. Karena jawabannya ini hampir mirip-mirip. Baik. Semua benar. Jawabannya semua benar. Semua Biru. jawaban benar. Masih ada pergeseran kembali. Tapi Ahmad Dimas masih mengungguli. Ayo, semangat buat teman-teman yang lainnya. Kita masih bisa mengejar ketertinggalan. Baik, soal selanjutnya. Al-Quran secara terus terang mencakup banyak hal kecuali merah, sains dan teknologi. Kuning, eskatologi dan hari akhir. Biru, ilmu bermedia sosial. Hijau, akidah dan akhlak. Nah, jangan sampai nih tertipu dengan jawaban. Nah, ingat ya, ingat baca soalnya. Al-Quran secara terus terang mencakup banyak hal kecuali ilmu bermedia sosial. Sangat gampang. Lanjut next. Ahmad Dimas masih mengungguli. Tidak ada perpindahan pada kesempatan kali ini. Lanjut. Sepertinya ini soal terakhir. Soal terakhir. Baik, yuk. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 623 ayat. Apakah benar? Benar atau salah? Benar biru, salah merah. Silahkan. Aina sahih. Apakah benar? 114 surat dan 6.230 ayat. Ayo, kita mengingat-ingat. Berapa ya? Berapa ya? Jumlahnya? Dan jawabannya adalah salah. Yang benar adalah 632.000 ayat. Baik, kita telah menyelesaikan kuis hari ini dan di juara 3 ada Ahmad Dimas. Ahmad Dimas tergeser. Dua ada Fadli dan yang pertama siapakah? Ananda Adi. Baik, selamat untuk para pemenang dan yang pemenang akan dihubungkan oleh admin, oleh panitia. Baik, selamat kepada pemenang. Kami ucapkan kembali. Perlu kita panggil nggak? Ada nggak? Hadir nggak? Perlu kita panggil nggak? Kayaknya nggak usah nih. Oh, nggak usah ya, karena menyikat waktu. Beberapa menit lagi ya dan berbuka puasa atau daerah-daerah teman-teman kita yang di Indonesia lainnya mungkin waktunya berjalan lebih cepat dari kita di Bogor. Pak Dava belum beli buat itu saya belum beli buat buka, saya bingung nih. Mas air putih aja bukanya. Jangan gitu Pak Dava. Ada nanti banyak insya Allah. Ada kurma. Baik, untuk mempersingkat waktu, telah sampailah kita kepada penghujung acara. Marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Marodani Sohombing LC. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih atas kesempatan keduanya ya. Karena kesempatan pertama tadi sharing, ini kesempatan kedua untuk berdoa. Terima kasih untuk di daerah Bogor mungkin sudah menjelang berbuka. Kalau di tempat saya ini di Aceh masih lama ya. Hampir jam 7 nanti baru berbuka, tapi insya Allah tidak masalah. Semuanya kita nikmati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna warham aba'ana wa ummahatina warham jami'al mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا الله قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ustadz Maradona LC. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon undur diri apabila ada salah-salah kata maupun ucapan yang tidak berkenan kepada hadirin semua. Kami mohon minta maaf dan ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa kepada para staf Dewan Guru, juga para orang tua siswa dan murid-murid Cahaya Rancamaya. Nikmati hidangan yang ada dan berbukalah dengan yang manis-manis. Dan terakhir, jangan lupa saksikan di channel kesayangan kita, yaitu channel Cahaya Rancamaya di media sosial kami. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School